Selamat datang di Belajar Memahami. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan itu layaknya domino. Satu kesalahan kecil di usia 20-an bisa berdampak besar hingga puluhan tahun ke depan. Kita akan mengikuti perjalanan hidup Bima, seorang pemuda biasa yang tanpa sadar membuat 10 kesalahan fatal yang berujung pada hidup yang penuh penyesalan. Simak baik-baik karena mungkin salah satu dari kesalahan ini sedang kamu lakukan sekarang. 1. Minim pengalaman kerja saat kuliah, Bima lebih sering menghabiskan waktunya nongkrong, bermain game, atau scroll media sosial daripada mencari pengalaman kerja. Dia berpikir bahwa gelar sarjana sudah cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Sayangnya, dunia kerja tidak semudah itu. Banyak perusahaan lebih memilih fresh graduate yang memiliki pengalaman magang atau freelance daripada hanya sekadar gelar. Minimnya pengalaman kerja membuat Bima kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Lowongan pekerjaan selalu mencantumkan syarat berpengalaman meskipun untuk posisi entry level. Alhasil Bima terpaksa menerima pekerjaan dengan gaji UMR yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dan jurusannya. Pengalaman kerja di usia 20-an bukan hanya tentang uang, tapi juga membangun koneksi dan skill. Jika saja Bima sadar lebih awal dan mulai magang atau freelance sejak kuliah, dia bisa memiliki nilai jual lebih di pasar kerja. 2. Gaya hidup boros. Setelah mendapatkan gaji pertama, Bima merasa berhak merayakannya. Dia langsung membeli HP flagship dan sering nongkrong bersama teman-temannya. Kebiasaan ini terus berlanjut setiap bulan dengan dalih self-reward. Padahal gaji yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan dasar, bukan gaya hidup mewah. Tanpa sadar, pengeluarannya jauh lebih besar daripada pemasukan. Bima mulai berani mengambil cicilan barang elektronik, ikut konser, dan liburan tanpa perencanaan keuangan yang matang. Akibatnya, tabungan nol besar dan utang mulai menumpuk. Gaya hidup boros di usia 20-an mungkin terasa menyenangkan, tapi dampaknya akan sangat terasa di usia 30-an. Jika tidak dikendalikan, sejak dini, kebiasaan ini bisa menjadi jerat yang sulit dilepaskan. 3. Terjebak utang pinjol. Saat keuangan mulai seret, Bima mencari jalan pintas dengan meminjam uang dari aplikasi pinjol. Awalnya hanya pinjaman kecil untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Namun karena tidak mampu membayar tepat waktu, bunga semakin menumpuk dan jumlah utang semakin besar. Bukannya berhenti, Bima justru meminjam lagi dari pinjol lain untuk menutup utang sebelumnya. Siklus ini terus berulang hingga gajinya habis hanya untuk membayar cicilan. Tekanan mental semakin berat karena teror dari debt collector. Utang pinjol adalah jebakan yang sulit dihindari jika tidak ada manajemen keuangan yang baik. Solusinya adalah hidup sesuai kemampuan, membuat anggaran dan menabung meskipun sedikit. 4. Telat investasi. Saat teman-temannya mulai berinvestasi di saham, reksadana, atau kripto, Bima menganggap itu tidak penting. Dia lebih memilih menikmati hidup sekarang daripada menyiapkan masa depan. Baru di usia akhir 20-an, dia sadar bahwa investasi adalah cara untuk membangun kekayaan. Namun, waktu sudah banyak terbuang. Jika dia mulai berinvestasi sejak usia 20-an, uang yang ditabung selama 10 tahun bisa berlipat ganda. Sayangnya, dia baru memulai saat beban finansial sudah menumpuk. Investasi bukan hanya untuk orang kaya, bahkan dengan nominal kecil, efek compounding bisa memberikan hasil besar dalam jangka panjang. Semakin cepat memulai, semakin besar hasilnya di masa depan. Ketipu investasi bodong merasa tertinggal dari teman-temannya, Bima tergoda dengan investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Robot trading, skema Ponzi, dan binary options menjadi pilihannya. Awalnya uangnya berlipat ganda, tapi tidak lama kemudian platform tersebut hilang tanpa jejak. Ratusan juta yang dikumpulkannya raib begitu saja. Rasa putus asa membuatnya semakin terpuruk. Dia baru sadar bahwa tidak ada investasi yang menawarkan keuntungan besar tanpa risiko. Sebelum berinvestasi, edukasi adalah kunci. Jangan mudah tergiur janji manis tanpa memahami mekanisme di baliknya. Selalu lakukan riset dan gunakan platform yang terdaftar secara resmi. 6. Kecanduan judi online. Untuk menutupi kerugiannya, Bima mencoba judi online dengan harapan cepat balik modal. Awalnya dia menang kecil, tapi lama-lama semakin banyak uang yang masuk ke platform tersebut. Tanpa sadar, dia sudah kecanduan. Judi online dirancang untuk membuat pemain kalah. Semakin sering bermain, semakin besar kerugiannya. Kecanduan ini tidak hanya merusak finansial, tapi juga mental. Berhenti dari judi online bukan hal mudah. Diperlukan dukungan dari keluarga, teman, dan bantuan profesional. Kesadaran adalah
adalah langkah pertama menuju pemulihan. 7. Circle pertemanan toksik Bima dikelilingi teman-teman yang suka foya-foya, berjudi, dan tidak memiliki tujuan hidup. Mereka saling mempengaruhi untuk terus bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan. Circle pertemanan seperti ini membuat Bima sulit berubah. Setiap kali ingin memperbaiki diri, dia justru dicemooh dan dianggap sok serius. Lingkungan seperti ini hanya akan menarik seseorang semakin dalam ke dalam kebiasaan buruk. Pilihlah teman yang mendukung pertumbuhan dan memiliki visi ke depan. Lingkungan yang positif bisa menjadi katalisator perubahan. 8. Salah nikah. Di usia akhir 20-an, Bima menikah karena tekanan sosial. Dia tidak benar-benar mengenal pasangannya dan hanya terbawa suasana. Setelah menikah, masalah mulai bermunculan. Pasangannya tidak bisa mengelola keuangan dan sering bertengkar. Salah nikah adalah salah satu keputusan yang paling berat dalam hidup. Pasangan yang tidak sejalan bisa memperburuk kondisi mental dan finansial. Pernikahan harus didasarkan pada kecocokan, bukan tekanan sosial. Jangan terburu-buru hanya karena usia atau desakan lingkungan. 9. Salah beli rumah dan mobil. Setelah menikah, Bima langsung membeli rumah dan mobil dengan sistem kredit. Dia tidak memperhitungkan lokasi, biaya perawatan, dan dampak jangka panjang. Akibatnya, cicilan membebani keuangan selama puluhan tahun. Beli rumah dan mobil bukan hanya soal gengsi, tapi kebutuhan. Riset mendalam dan perencanaan keuangan sangat penting sebelum membuat keputusan besar ini. Hidup sederhana tanpa utang lebih membahagiakan daripada hidup mewah tapi penuh cicilan. Orang tua toksik. Meski sudah berkeluarga, Bima masih terbebani oleh orang tua yang terus meminta uang dan ikut campur dalam rumah tangganya. Budaya Timur yang menuntut anak untuk berbakti membuatnya sulit menolak. Orang tua toksik bisa memperburuk kondisi mental dan finansial. Membuat batasan yang sehat adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Hormati orang tua, tapi jangan biarkan mereka menghancurkan masa depanmu. Hidup di usia 20-an penuh dengan pilihan dan tantangan. Setiap keputusan kecil bisa berdampak besar pada masa depan. Dengan menyadari kesalahan-kesalahan ini sejak dini, kita bisa mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Jadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran dan jangan ragu untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Hidup adalah perjalanan panjang yang layak dijalani dengan bijak dan penuh perencanaan. Selamat belajar memahami kehidupan.